efektivitas sesuai prinsip akuntabilitas dana dan dana publik. Nah, ini rumusan-rumusan masalah yang kami susun, yaitu ada 3 rumusan masalah besar, sehingga dari rumusan masalah ini akan saya lihat yaitu untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah saya akan menganalisa kesenjangan antara target dan realisasi program peremajaan sawit rakyat ini. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi, kemudian menganalisa permasalahan-permasalahan, baik permasalahan administratif atau kelembagaan dalam proses pengajuan dan verifikasi daripada PSR, sehingga kenapa sih terjadi stagnasi yang jauh. Kalau kita lihat stagnasi tadi adalah 30% dari target nasional yang eh, akan dilaksanakan oleh pemerintah. Dari 1,4 baru 300 ribu hektar. Artinya 30% itu kenapa terjadi stagnasi itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana perumusan atau merumuskan model-model perbaikan atau mekanisme yang diharapkan secara efektif sehingga program peremajaan sawit rakyat ini bisa dilaksanakan secara cepat. Karena bagaimanapun juga tentunya masyarakat menginginkan dengan adanya PSR ini efektivitas kemudian manfaatnya segera dilakukan. Sedangkan tuntutan masyarakat ingin cepat, pemerintah ingin cepat, tetapi ada eh, kendala-kendala penyebab utama di situ. Itu. Jadi ada 3 yang menjadi tujuan penelitian kami. Adapun kerangka berpikir kami, kalau kita lihat seperti penjelasan tadi, adanya stagnasi, Pak, Bapak Ibu, stagnasi pengajuan dana khususnya di KUD Bina Tani Sejahtera atau BTS ini yang begitu lama. Artinya ketika pemerintah 2017 memprogramkan permajaan sawit rakyat ini sampai dengan 2005 ini belum bisa terrealisasi. Artinya batasan realisasi ini adalah batasan pelaksanaan daripada permajaan sawit ini. Sampai sekarang ini belum dilaksanakan, masih ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita lihat kenapa stagnasi, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama ini adalah legalitas lahan. Kalau bicara legalitas lahan adalah legalitas lahan daripada anggota Koperasi Bina Tani Sejahtera tersebut, yaitu legalitas lahan ini adalah sertifikat. Ada beberapa kelompok, beberapa petani yang di situ legalitas lahannya masih ada tumpang tindih. Namun juga ada beberapa petani yang memang legalitas lahannya sudah punya. Kemudian yang kedua adalah kapasitas kelembagaan koperasi, dalam hal ini adalah BTS. Bagaimana sebenarnya kapasitas kelembagaan orang-orang di dalamnya dalam mengidentifikasi masalah, dalam melaksanakan pengajuan, dalam menyiapkan syarat-syarat daripada program PSR ini. Nah, ini akan menjadi faktor kenapa stagnasi pengajuan PSR jadi lambat. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme administrasi PSR. Sebenarnya mekanisme administrasi PSR yang panjang, yang banyak, ini berpengaruh terhadap stagnasi. Kemudian yang keempat adalah dinamika multi aktor. Dalam hal ini adalah melibatkan beberapa bagian. Dalam hal ini bisa BPN, kemudian koperasi itu sendiri sebagai aktor utama, kemudian ada juga pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian. Nah, ini eh, kami satukan, kami diskusikan untuk membuat konsep supaya multi aktor ini menjadi satu kesatuan sehingga proses stagnasi ini bisa kita lakukan. Nah, dari 4 faktor ini kami lakukan diskusi kemudian evaluasi proses pengajuan dana PSR. Nah, dari sini saya akan melihat ada 3 komponen besar yang menjadi kerangka berpikirnya, yaitu hasil analisa kesenjangan implementasi dari PSR ini. Nah, kita analisa sebenarnya kesenjangan-kesenjangan ini terjadi kenapa. Kemudian identifikasi hambatan administrasi dan kelembagaan. Administrasi menyangkut administrasi pengajuan, administrasi perorangan anggota daripada peserta PSR itu sendiri, dan kelembagaan. Dalam hal ini kelembagaan ini karena
kelembagaan yang menaungi peserta ini adalah koperasi, maka fokus dari kelembagaan ini adalah kelembagaan daripada koperasi itu sendiri, yaitu Koperasi Bina Tani Sejahtera. Nah, yang ketiga adalah model perbaikan mekanisme sehingga ini lebih efektif. Apakah dengan eh, identifikasi dari lembaga administrasi dan kelembagaan tadi ada model perbaikan mekanisme yang efektif, yang efisien sehingga kesenjangan dari target ini bisa kita dekatkan. Gitu. Jadi ini kerangka berpikir kami, sehingga dari kerangka berpikir kami ini realisasi. Nah, ini ada hipotesis tidak terdapat kesenjangan, kemudian terdapat kesenjangan. Di sini ada salah redaksi, ini adalah kesenjangan. Ini akan saya perbaiki. Kemudian hipotesis kedua tentang permasalahan administrasi dan kelembagaan. Sebenarnya tidak ada permasalahan administrasi atau kelembagaan. Itu hipotesis satu. Yang hipotesis berikutnya sebenarnya masih banyak permasalahan di administrasi dan kelembagaan. Dan hipotesis yang kaitannya dengan model perbaikan dan mekanisme ini ada dua hipotesa, yaitu tidak berpengaruh peningkatan efektivitas ini terhadap prinsip akuntabilitas, dan yang hipotesis yang selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas sesuai prinsip akuntabilitas daripada program PSR, karena ini kaitannya dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, metode penelitian yang kami lakukan yaitu pendekatan dan jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada evaluasi proses. Jadi kami akan melihat sebenarnya studi kasus yang ada di BTS, Koperasi Bina Tani Sejahtera ini seperti apa. Nah, ini akan kami evaluasi. Kemudian penelitian berdasarkan evaluatif kualitatif berdasarkan sifat, kemudian tujuannya, kemudian kedalaman analisa, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, eksplanatoris, kualitatif. Jadi ingin melihat mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada di Bina Tani Sejahtera ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lokasi penelitian saya, yaitu berada di KUD Bina Tani Sejahtera. Jadi perlu saya jelaskan bahwa KUD Bina Tani Sejahtera ini adalah koperasi unit desa yang mengelola plasma atau bagian daripada kewajiban perusahaan 20%, yaitu perusahaan PT Sawindo Kencana yang dikelola oleh Koperasi Bina Sejahtera tapi untuk masyarakat sekitar. Jadi saya jelaskan bahwa kewajiban dari sebuah perusahaan ketika berada dalam suatu tempat ini adalah membuat plasma, yaitu 20% daripada pembangunan kebun ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Nah, di sini ada 20% daripada luasan PT Sawindo ini yang sudah diserahkan oleh Bina Tani Sejahtera. Nah, tapi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan tahun tanam 1990 ya, sehingga memang pada kenyataannya sampai sekarang ini perlu adanya permajaan sawit atau replanting, karena memang produksinya sudah mulai menurun seperti latar belakang yang kami sampaikan. Jadi KUD Tani Sejahtera ini berada di Desa Tempilang, kemudian kecamatannya juga Kecamatan Tempilang. Ada di Kabupaten Bangka Barat, yang Bangka Barat itu bagian dari Provinsi Bangka Belitung. Dan KUD ini merupakan mitra daripada PT Sawindo Kencana ini. Nah, ini yang menjadi objek penelitian kami. Nah, penelitian saya, nah ini PT Sawindo, ini kebunnya, petanya, dan ini adalah koperasi BTS tadi, artinya plasma daripada PT Sawindo. Ini adalah Pulau Bangka, jadi di pinggiran
pantai kebunnya ini Bapak Ibu. Kemudian ini Pulau Belitung. Ini adalah tempat penelitian saya yang akan kita evaluasi sebenarnya apa yang terjadi di dalamnya tentang peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya saya masukkan rencana untuk responden yang akan kami jadikan responden. Yang pertama adalah pengurus KUD. Dalam hal ini kami ambil tiga. Memang dalam menentukan sampel ini sudah saya tentukan karena kaitannya juga dengan eh, kapasitas karena berbicara ini tentang evaluasi, yaitu ada tiga yang akan berbicara tata kelola tentang pengajuan PSR. Tiga ini eh, ketua, kemudian yang dua pengurus. Pengurus ini saya tentukan nanti adalah sekretaris, kemudian bendahara di dalamnya atau kelompok-kelompok. Ini yang dua ini saya tentukan berikutnya. Kemudian yang nomor dua adalah petani plasma, yaitu anggota KUD. Ini akan kami ambil tiga. Ini yang mempunyai pengalaman dan kendala PSR karena secara otomatis dia juga sebagai objek dan subjek daripada pelaksanaan PSR. Dan yang ketiga adalah manajer kemitraan. Dalam hal ini kami ambil dari PT Sawindo yang mendampingi secara teknis daripada PSR ini. Kemudian yang keempat adalah surveyor PSR yang menjadi verifikator yang ditugaskan BPDP. Kemudian Dinas Perkebunan Kabupaten. Dan yang keenam adalah ATR BPN, pertanahan, yang mempunyai kaitannya dengan legalitas dan tumpang tindih. Kemudian bank mitra, penyalur dana, yaitu penyalur pembiayaan tentang PSR ini yang eh, ada di Bangka. Dan yang ke-8 adalah penyuluh sebagai pendamping. Dan yang ke-9 adalah pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Kenapa perlu kepala desa? Karena kaitannya dengan PSR tadi di administrasi itu ada kaitannya administrasi desa dalam hal ini dengan legalitas lahan. Teknis pengumpulan data yang kami lakukan ada dua, yaitu data primer. Data primer ini akan kami lakukan dengan wawancara. Tadi sudah saya tentukan untuk korespondennya. Kemudian FGD. FGD ini akan kami laksanakan di Koperasi BTS. Akan kami undang pihak-pihak yang berkompeten di situ dalam satu forum. Kemudian akan kami diskusikan. Akan saya diskusikan tentang tiga rumusan masalah tadi. Penjabarannya, kenapa ada stagnasi, kemudian kenapa ada kendala-kendalanya, dan model perbaikan untuk PSR ini supaya lebih bagus dan lebih mengena ke masyarakat. Dan yang ketiga, data primer ini adalah observasi terbatas dan data sekunder ini saya ambil dari studi dokumen, ada proposal PSR, legalitas lahan, kemudian regulasi dari pemerintah. Dan perlu kami sampaikan, saya juga sudah mengajukan surat persetujuan ke Koperasi Bina Tani Sejahtera dan sudah ada balasannya, sudah ada persetujuan dan menyambut dengan respon yang sangat baik. Kemudian dari Dinas Pertanian Bangka Barat juga merespon dengan baik pelaksanaan penelitian ini dan siap untuk menjadi peserta FGD nanti. Dan dari PT Sawindo Kencana pun juga merespon sangat baik terhadap penelitian ini karena perlu saya sampaikan di Sawindo sendiri untuk proses peremajaan sawit ini baru pertama di Bangka. Sehingga dengan adanya penelitian ini harapannya ada rekomendasi nanti sehingga PT-PT lain yang berada di Sawindo Group ini bisa menjadi rekomendasi dengan adanya penelitian ini. Kemudian tujuan utama daripada pengambilannya adalah memahami kepatuhan regulasi, kapasitas kelembagaan, kemudian tata kelola multi aktor tadi dalam pengajuan PSR sehingga PSR ini bisa eh, tercapai target yang menjadi program daripada pemerintah ini. Nah, kemudian instrumen penelitian ini instrumen utamanya yaitu adalah panduan wawancara, yaitu eksplorasi mendalam tentang eh, semi struktur yang ada di dalamnya akan kami eksplorasi daripada ide-ide, daripada usul-usul, daripada hasil FGD ini. Kemudian yang kedua sudah kami buat panduan FGD sehingga muncul persepsi kolektif
atau semacam kesimpulan nanti yang akan menjadi hasil dari FGD ini dari pengalaman kelompok, kemudian dari pengalaman-pengalaman pelaku pelaksana PSR ini, sehingga ini nanti menjadi sebuah acuan. Kemudian lembar observasi, kemudian matrik dokumen dan catatan lapangan yang sudah kami siapkan. Fungsi instrumen memastikan konsistensi pengumpulan data dan mendukung audit trail atau kredibilitas penelitian. Ini adalah eh, yang kami siapkan menggunakan model interaktif Meles, yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, kemudian membuat verifikasi kesimpulan yang ada. Dan ini akan kami padukan dengan Revit atau RTA dengan mengulangi data-data yang ada, kemudian melihat data yang ada, kemudian mengembangkan eh, dan memurnikan tema dan penarikan kesimpulan yang berbasiskan teori. Teori-teori yang kami pelajari yang sudah ada ini akan kami lihat, kemudian akan kami gabungkan dengan hasil FGD tadi. Kemudian fokus analisanya adalah kepatuhan terhadap regulasi yang ada, kemudian bagaimana kita akan melihat kapasitas kelembagaan dalam hal ini koperasi dan tata kelola multi aktor. Dalam hal ini tata kelola multi aktor ini ya dari pemerintah seperti apa, kemudian dari perusahaan sebagai pendamping seperti apa, kemudian dari aktor dalam hal ini pengurus koperasi yang ada di dalamnya. Karena memang pelaksanaan PSR ini pelaku utamanya yang membuat dokumentasi administrasi adalah pengurus di koperasi tersebut. Nah, semua data yang kami siapkan, semua analisa yang kami siapkan ini kami buat yaitu uji keabsahan data, yaitu dengan prinsip kredibilitas, transparansi, eh, defensibility atau kami audit secara trail, kemudian confirmability atau refleksi terhadap kontrol bias. Tujuannya adalah hasil yang kami sajikan ini menjamin validitas, kemudian konsistensi dan objektivitas terhadap penelitian ini atau objektivitas hasil penelitian ini secara bagus sehingga bisa direkomendasikan. Nah, ini saya buat kesimpulan atau langkah-langkah yang kami lakukan yaitu pendekatan kualitatif terhadap studi kasus penelitian ini yang sifatnya adalah deskriptif eksploratoris, kemudian fokus kami adalah pengajuan PSR di KUD Sawindo. Jadi saya tidak akan melihat yang lain, tapi proses yang sudah dilakukan di Sawindo Kencana ini seperti apa. Nah, dari fokus pengajuan ini akan kita lihat dengan data yang sudah ada, yang kami minta dari koperasi, kemudian dari dinas, kemudian dari perusahaan, kemudian kami turun langsung melakukan wawancara, dan kami kumpulkan juga pelaku-pelaku aktor yang ada di dalamnya dalam sebuah FGD. Dari FGD nanti kami akan melakukan observasi. Ya, dari observasi itu ini ada subjek sekitar 10 sampai 15 informan yang ada dari berbagai aktor. Tadi sudah saya sebutkan, ada dari koperasi, ada dari dinas, ada dari perusahaan sendiri, ada dari surveyor, kemudian ada dari bank pelaksana. Dalam hal ini bank ini sebenarnya tempat ketika ini nanti sudah dilakukan ACC atau persetujuan dari BPDPKS, bank ini sebenarnya hanya tempat untuk menyimpan dana tersebut. Tapi setidaknya bank tersebut kita juga libatkan dalam proses FGD ini. Sehingga dari subjek itu kita analisa, sehingga dari analisa inilah ada sebuah validitas regulasi. Nah, ini yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen atau terhadap evaluasi PSR yang ada di PT Sawindo. Nah, ini adalah jadwal penelitian. Pralapangan ini sudah kami mulai, yaitu mengenai instrumen, perizinan, kemudian penentuan informan. Ini sebenarnya sudah agak lama Bu ya kami lakukan sekitar November, Desember, dan Januari, Februari. Nah, ini ada observasi, kemudian studi dokumen, kemudian transkrip, sehingga target kami
di April, Mei ini sudah ada penyusunan laporan. Demikian yang kami sampaikan tentang proposal ini. Tentunya banyak sekali masukan, kemudian saran untuk perbaikan. Jadi ya perlu saya menyadari secara eh, susunan dan sebagainya mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Itu kami melakukan bimbingan secara rutin dengan Ibu dosen pembimbing Bu Yuliana, Bu Fauziah dengan jarak jauh karena terus terang perlu saya sampaikan posisi saya di Jakarta Bapak Ibu, kemudian sering dinas ke perkebunan sehingga kali ini terima kasih atas kesempatan kami sebenarnya saya ingin datang ke kampus kemudian diskusi lebih leluasa dalam tatap muka tapi karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas sehingga saya mohon izin bisa online ya. Ini perkenalkan tadi mungkin teman-teman di angkatan lain belum kenal saya Bejo Utomo 2025 masuk menjadi magister menjadi mahasiswa selama 20 tahun bekerja tidak menyentuh kuliah, Bu. Jadi ya karena ada Pak Mulono yang memberikan pencerahan-pencerahan sehingga tertarik untuk eh, mengikuti kuliah kemudian melanjutkan. Jadi kalau saya lihat di situ angkatan saya hanya satu aja Bu Novi yang memang eh, alumni baru. Jadi kalau teman-teman lain kebetulan juga sudah lama berhenti, kemudian melanjutkan S2. Jadi sangat asik sekali diskusi selama perkuliahan dengan berbagai macam latar belakang dan hari ini kesempatan saya untuk membuat sebuah proposal tesis dan harapan saya ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas penjelasan dari seminar proposal Pak Bejo. Jadi insya Allah Pak Bejo ini nanti akan melakukan penelitian ya yang sudah dilakukan sebelumnya diinisiasi sebelumnya di bulan November mengenai evaluasi pengajuan dana di daerah Bangka Belitung ya, yaitu studi kasus dari KUD Bina Tani Sejahtera dan PT Sawindo Kencana. Baik, saya berikan kesempatan kepada peserta seminar. Silahkan untuk masukannya. Pak Timbul, Baik. Ya, wah, silakan Pak. baik. Terima kasih Bu Fauzia. Luar biasa Pak, Pak Budi untuk seminarnya. Jadi kita boleh sharing-sharing dulu Pak dari seminar Bapak. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan di sini Pak, apakah untuk PSR ini diwajibkan SHM atau bisa dengan SKT atau surat-surat dokumen lain Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apakah dibatasi luasan per orang untuk program CSR ini, PSR ini? Nah, yang ketiga, jikalau dana itu ada bantuan dari pemerintah dan tidak tepat sasaran alokasinya, bagaimana tidak lanjutnya? Yang ketiga, yang keempat, mungkin Pak, yang keempat dari saya, apakah Keempat terakhir ya Pak Timbul. Ya, Bu. Kita berikan kesempatan yang lain juga. Baik Bu, apakah jika tanaman tadi yang kita tanamkan itu di masa TBM banyak yang mati, apakah ada kompensasi untuk pemilik lahan? Nah, mungkin itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Ya. Baik, tertulis semua Pak Bejo. Ada yang tertinggal? Oke, terima kasih Bang Timbul. Nah, Yo, ini Pak. memang partner saya kalau kuliah-kuliah, jadi memang angkatan kita itu paling rame Bu kalau kuliah. Ya, jadi surat keterangan dari lingkungan hidup, kemudian dari BPN. Yang pertama dari lingkungan hidup menjelaskan bahwa
areal yang diajukan PSR itu di luar kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, BPN harus mengeluarkan surat keterangan bahwa PSR yang diajukan ini di luar HGU. Itu. Jadi ada dua surat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, legalitas yang harus dilaksanakan adalah legalitas yang ada SHM atau sertifikat. Sebenarnya di Bina Tani Sejahtera ini sudah ada SHM-nya, sudah ada, tapi sekitar 50% karena 50% itu ada di kawasan dan 50% ada di dalam HGU. Nah, 50% ini Pak Timbul yang akan kita ajukan. Ini dari hasil evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, apakah harus dibatasi? Ya, memang harus dibatasi dalam pengajuan ini. Setiap KTP itu maksimal adalah 4 hektar. 4 sampai 5 hektar kalau nggak salah secara aturan. Memang dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, khawatirnya juga ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan PSR ini. Karena ini kan bantuan daripada pemerintah. Dan di aturan itu sudah jelas, di PP itu sudah jelas bahwa ada pembatasannya. Kemudian yang ketiga, bantuan yang tidak tepat sasaran ya. Memang banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan ini dari hasil evaluasi karena kebetulan saya juga konsen di sini, banyak sekali yang terjerat kasus ini. Salah satu contohnya ada pengajuan kalau nggak salah di Aceh atau di mana, ini masuk langsung ke kejaksaan. Karena apa? Di situ sudah dibuat pengajuan PSR, ternyata areal yang diajukan ini tidak ada, gitu. Nah, atau areal ini ada di dalam HGU, kemudian ada di kawasan. Nah, makanya sekarang sudah ketat aturan-aturan yang ada di situ. Jadi ranahnya tentunya kalau memang ini tidak tepat sasaran ke masyarakat, tentunya ke ranah hukum. Itu sudah jelas karena ini kaitannya dengan program rakyat, program pemerintah. Kemudian yang keempat, bagaimana misalkan di TBM itu ada yang mati, ada yang sisip. Jadi kalau saya sampaikan tadi kan ini 30 juta per hektar bantuan dari pemerintah, kemudian dinaikkan lagi 60 juta per hektar. Jadi dana 60 juta per hektar itu yang diserahkan. Mau mati, mau apa ya pemerintah tidak menanggung itu. Makanya sebenarnya itulah perlunya ada pendampingan tadi dari perusahaan sekitarnya sebagai pembimbing tadi ketika misalkan ada tanaman mati, kemudian ada progres sisip dan tanam berapa nanti kita ajukan. Kemudian untuk bibit berapa kita ajukan gitu. Bukan 60 juta itu langsung ke petaninya atau langsung ke koperasinya. Tetap di bank tadi menunggu dari proses pengajuan tadi. Makanya ada pihak ketiga dalam hal ini surveyor yang akan memastikan pengeluaran dan sebagainya itu sesuai. Gitu Bang Timbul. Oke Yang Pak. Jadi ya Bu ya. yang Berarti terakhir tadi tampaknya belum terjawab ya Pak Timbul. Yang ya kaitan yang TBM. ya yang saya mau tanyakan tadi, berarti tadi dana tadi yang 60 juta tidak dimutlak diberikan hanya langsung dana begitu. Artinya ada yang kita memberikan tanaman untuk pupuk sekian udah diaturkan begitu ya Pak. Bukan berarti dana yang langsung mutlak 60 kan. Begitu Pak ya. Bukan Pak ya. Kalau dari pemerintah sebenarnya 60 juta. Nah, pencairannya tadi Pak, mekanisme pencairannya tadi Pak, disesuaikan dengan eh, yang sudah dikeluarkan daripada kelompok tadi Pak Timbul. Hmm. Jadi misalkan LC ya, LC. Misalkan 10 juta per hektar. Nah, nanti diajukan 10 juta itu untuk dicairkan dari bank tadi, bukan 60 juta itu langsung ke petaninya gitu. Ini untuk antisipasi tadi pertanyaan Bapak, jangan sampai itu nanti tidak tepat sasaran tadi, Pak. Gitu, Ya, Pak Timbul. karena ini ya benar Pak, karena ini pengalaman saya di kebun sebelumnya dana PSR ini diberikan pemerintah waktu di Jambi itu berbentuk dana dan ini salah guna.
akhirnya lahan itu tidak tertanam. Nah, ini pernah, makanya tadi saya tanya ke Bapak tadi, ini pernah pengalaman saya. Jadi sampai udah bertahun-tahun areal itu tidak tertanam, padahal dana itu udah cair 3 tahun sebelumnya. Itu yang saya tanyakan tadi Pak. Iya, Terima betul kasih Pak betul. Bejo. Terima Ya, kasih Bang Timbul. terima kasih Pak Timbul dan Pak Bejo. Saya berikan satu pertanyaan lagi ya untuk peserta. Saya batasi hanya satu pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin langsung lanjut ya ke penguji. Ini Ibu Ketua kita sudah datang, Ibu Liana Susanti. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Maaf, saya izin lanjutkan ya Bu ya. Nanti sampai Ibu bisa memberikan masukan untuk Pak Bejo. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada eh, mau Pak Melono dulu atau Bu Hermiza ini yang duluan. Mungkin Pak Melono yang sudah open mic. Saya persilahkan Oke, kepada Pak Melono sebagai penguji pertama. Silahkan Pak Melono. baik. Mohon maaf, minta izin waktunya. Jadi ada beberapa yang akan saya berikan saran ke Pak Bejo. Yang pertama, PSR itu tidak hanya untuk petani plasma. Sehingga mohon maaf, di proposal yang bahasa plasma nanti silakan dihapus. Karena itu untuk petani kelapa sawit. Baik dia plasma ataupun petani swadaya. Oke. Yang menariknya, secara umum, Pak Bejo adalah melihat stagnasi atau berhentinya proses dari PSR. Jadi yang pertama saran saya adalah di latar belakang penelitian. Di latar belakang penelitian, tolong dibuat lebih fokus pada bicara penghambat ataupun stagnasi pengajuan PSR itu sendiri. Tidak usah, ya kalau bahasa kita orang Jawa, orang sang gedabiah, nggak usah melebar kemana-mana. Fokus di stagnasi itu. Kenapa? Karena goalnya atau tujuannya adalah melihat masalah apa sih kendala yang menghambat proses daripada kelancaran PSR tersebut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa targetnya tinggi tapi tidak pernah terpenuhi baik di kabupaten, di tingkat provinsi ataupun di kabupaten. Itu dulu. Itu masalah topik utamanya. Karena dari dia saya lihat dari judul adalah ingin mengetahui mengevaluasi prosesnya. Itu yang di latar belakang. Kemudian yang di tinjauan pustaka, mohon pada tinjauan pustaka lebih analitis, tidak deskriptif. Ya, tidak deskriptif. Tapi lebih analitis. Sehingga teori tersebut melihat hubungan teori tersebut dengan variabel apa yang akan diteliti. Itu harus lebih jelas. Kenapa? Karena saya belum melihat hubungan variabel dengan teori yang Bapak masukkan di tinjauan pustaka. Kemudian di kerangka penelitian kita bisa lihat kerangka penelitian Bapak itu menurut di gambar 2.1 ya, di gambar 2.1 itu terlihat bahwa masalahnya itu ada dua, legalitas lahan dan kapasitas kelembagaan koperasi. Kalau kita bicara kelembagaan petani, ya, karena ini koperasi konteksnya ada petani, di kelembagaan petani itu saat ini itu sudah ada yang namanya simultan. Sehingga siapapun petaninya, siapapun kelompok taninya, siapapun koperasinya harus terdapat dalam simultan. Kalau tidak terdaftar di simultan, dia tidak akan bisa proses lebih lanjut. Kalau kita bicara kayak case yang diceritakan di Jambi tadi, kenapa bisa? Ya bisa, karena pada proses saat itu belum kasus istilah simultan. Pada saat tinggal dalam evaluasi, maka muncullah satu bahasa simultan. Kenapa? Ini menjembatani terjadinya kelompok tani ataupun koperasi yang merpati. Artinya pada saat ada bantuan mereka ada, pada saat nggak ada bantuan mereka nggak ada. Yang di legalitas lahan itu sudah pasti, yang tidak masuk adalah di kawasan.
di kawasan. Artinya pada saat legalitas lahan itu tidak harus SHM, tapi bisa dengan SKGR. Polemik yang sering muncul pada legalitas lahan adalah yang mengajukan PSR dengan surat tanahnya tidak sama namanya. Apakah ini ada solusinya? Ada. Solusinya adalah dengan surat keterangan dari desa, dibawa ke notaris, muncullah surat yang dari notaris menyatakan bahwa betul tanah itu tanah si A si B si C. Atau lebih dikenal dengan istilah tanda air. Itu untuk menjelaskan legalitas lahannya. Kemudian yang kedua, ada satu tahapan lagi selain legalitas lahan adalah surat keterangan tanda budidaya. Ini biasanya jarang juga ataupun boleh banyak menjadi masalah pada fase proses pengajuan PSR. Surat tanda budidaya itu harus dikeluarkan oleh lembaga terkait, dalam hal ini oleh dinas terkait ataupun regulasi yang berlaku pada daerah tersebut, pemerintah daerah tersebut. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya masalah utamanya bukan pada legalitas lahan dan kapasitas koperasi. Ada satu masalah lagi adalah ketidaksiapan lembaga petani untuk memenuhi administrasi proses pengajuan PSR. Kurang siap itu dalam arti bisa dia gaptek, bisa dia tidak memahami. Nah itu. Kenapa? Karena aplikasi PSR itu, seingat saya sampai sekarang, itu sudah berubah sampai 4 kali. Termasuk regulasinya. Regulasinya awalnya lahan gambut tidak boleh, di Permentan nomor berapa itu ada lahan gambut tidak boleh, kemudian itu lahan gambut dirubah menjadi dibolehkan, kecuali kubah gambut. Kalau kubah gambut yang nggak boleh. Oke. Kemudian itu dikerangkan, nanti silakan dibicarakan, saya hanya kasihkan gambaran saja, kira-kira seperti itu kondisinya. Kemudian, saran secara umum perbaikannya adalah pada rumusan masalah, proses pengajuan PSR pada koperasi, hambatan administrasinya dan kelembagaannya itu tolong diperdetilkan, ditekankan pada itu. Yang ketiga adalah dinamika koordinasi antar faktor. Kenapa? Karena mekanismenya setelah PSR itu diajukan melalui aplikasi dan diverifikasi oleh dinas kabupaten, kalau di 2 tahun sebelumnya adalah 2 dinas provinsi, kabupaten dan provinsi, saat ini cukup dinas kabupaten. Setelah dinas kabupaten memverifikasi, dilanjutkan oleh dinas provinsi, sifatnya hanya melanjutkan, tidak memverifikasi lagi dinas provinsi. Kemudian setelah itu dikirimlah ke BPDP atau ke Dirjen Perkebunan, Dirjen Bun. Oleh Dirjen Bun diverifikasi layak tidak lokasi tersebut mendapatkan dana PSR. Setelah layak, muncullah rekomtek. Setelah muncullah rekomtek, muncullah 3 pihak, tanda tangan 3 pihak, dan setelah itu dananya turun ke rekening petani, bukan kelompok tani ataupun koperasi, tapi ke petani. Tidak di lembaga, tapi di petaninya. Nah, dana yang muncul, yang masuk pertama kali adalah 30% dari dana PSR. Kalau 60 juta, 30%-nya itu masuk dulu ke rekening petani. Untuk apa? Untuk kegiatan awal, termasuk pembersihan lahan, staking, dan segala macam. Termasuk penyediaan bibitnya. Maka disinilah hal yang harus urgent dari pihak lembaga petani atau pihak petani menentukan pihak ketiga yang mengerjakan siapa. Kenapa? Karena mekanismenya adalah kerja dulu baru dibayar. Artinya mereka dibayar berdasarkan opnam. Siapa yang melakukan verifikasi opnam? Yang melakukan verifikasi opnam adalah sebelum melaksanakan kerja untuk tumbang atau pembersihan lahan, itu diverifikasi dulu oleh pihak ketiga dan negara mengatur pihak ketiganya adalah suku Findo. Jadi nanti orang suku Findo melakukan tracking, melakukan foto udara, dilihat benar nggak 10 hektar ini atau 2 hektar ini berisi tanaman kelapa sawit semua, atau yang kosong berapa. Kalau ada yang kosong berarti itu harus dibuang luasannya. Nah,
harus dikurangi luasannya, tapi tidak mengurangi anggaran yang sudah diturunkan dari BPDP. Artinya disinilah letak celah diskusi yang akan muncul dari pihak verifikator dengan dinas terkait, dalam hal ini mungkin kabupaten, dan pihak kelompok taninya ataupun lembaga petaninya. Artinya kalau memang mereka akan membuka, ya itu biasanya dari tingkat verifikator kabupaten. Siapa yang verifikasi? Adalah dinas perkebunan ataupun dinas terkait yang ada di kabupaten. Karena tiap kabupaten beda namanya. Nah, setelah itu, kerjaan dikatakan oke, setelah terverifikasi oleh Sukovindo untuk DP untuk pekerjaannya dan awal down payment-nya untuk melakukan pekerjaan dengan pembersihan lahan. Dan aturannya down payment itu bukan 100%. Down payment itu adalah 10% dari operasional kegiatan. Oke, itu. Kemudian setelah itu barulah kalau disetujui mereka kerja setelah ada verifikasi dari Sukovindo. Kemudian setelah kerja mereka kan otomatis biaya dulu. Nah, mereka akan verifikasi ulang luasannya dan hasilnya itu diverifikasi oleh Dinas Perkebunan dan Sukovindo. Jadi tidak ada sangkut paut petani di sini. Petani hanya mendapat rekomendasi, oke, silakan dibayarkan sesuai dengan hasil kerjanya. Baru mereka bayarkan melalui kelembagaan. Jadi petani hanya dikasih tumpangan rekening saja, tumpangan duit di rekening. Itu setelah semua termasuk bibit dan segala macam, itu sudah ada RAB yang mengaturnya. Dan RAB itu sudah disepakati oleh lembaga petani. Bisa koperasi, bisa kelompok tani. Artinya mau pakai bibit apa, PPKS, mau pakai Damimas, mau pakai dari Sokpin, nah itu sudah disepakati bersama bibitnya. Dan itu harus label biru atau tersertifikasi benihnya. Kalau tidak label biru, berarti itu tidak bisa diteruskan. Yang saya bicarakan itu, yang saya informasikan tadi adalah PSR pasca tahun 2021. Tapi kalau PSR sebelum 2021, kita sering lihat apa yang dijelaskan Pak Timbul tadi betul. Nggak usah jauh-jauh ke Jambi. Di Siak ada, di Kampar juga ada kisahnya seperti itu. Kenapa? Karena pihak lembaga merasa itu mereka bisa ngerjakan, mereka tackle sendiri dan hasilnya nggak terkerjakan. Biasanya ada titipan, karena saya punya alat, aku kerjakan punya mula kerjaannya, itu nggak tercover, nggak terkerjakan, maka akhirnya terbengkalai. Begitu juga dalam pengadaan benih. Beberapa case di Kampar ada, di Rohil ada, di Siak ada, yang saya tahu pasti di Siak. Dan lebih enak itu PSR yang melalui perusahaan. Kenapa? Karena semua di backup sama perusahaan. Dibanding yang melalui koperasi dan swadaya seperti ini. Jadi itu gambaran umum dan polemik yang akan muncul pada PSR. Saya rasa Pak Budi Utomo, Pak Bejo ya, sorry, Pak Bejo Utomo bisa memahami, bisa membentuk dalam narasi sehingga bisa menjadi variabel dan hipotesa pada penelitian Pak Bejo. Ini satu penelitian yang bagus mengevaluasinya. Kira-kira seperti itu. Dan rule-nya seperti apa? Kalau nggak salah saya punya panduannya bagaimana pengajuan PSR itu yang detail dan lengkap. Tapi memang itu tidak kita publikasikan karena hanya kalangan terbatas di member ataupun anggota asosiasi saja. Karena kami juga mendampingi PSR itu dari tahun 2019 untuk di Inhil Riau. Polemik yang muncul kawasan, kemudian tumpang tindih HGU, dan itu bukan tidak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan. Kalau kawasan jelas mutlak nggak bisa diselesaikan, tapi kalau tumpang tindih HGU datang ke ATM BPN,
bawa mereka cek ulang dengan perusahaan, benar nggak tumpang tindih, kalau tidak nggak perlu nggak perlu tidak perlu lagi pengakuan bahwa itu tumpang tindih. Tapi nanti adukan harus memberikan surat rekomendasi bahwa lahan ini clear, tidak tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Kemudian setelah itu, yang lebih urgent lagi adalah harus ada rekomendasi dari BPKH yang menyatakan bahwa tidak masuk dalam kawasan hutan. Nah, ini yang terkadang harus benar-benar peta istilahnya interpolasi ataupun mapping dari peta yang ada di BPN dengan peta yang ada di daerah tersebut supaya terlihat mappingnya, maka masuk nggak lahan itu kawasan atau tidak. Itu biasanya orang BPKH juga akan melihat. Kalau di data BPKH dinyatakan kawasan, ya sampai kapanpun kita akan mengalami kesulitan untuk proses selanjutnya. Jadi, itu informasi yang saya bisa berikan. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai selesai. Bu Uci, Bu Santi, mohon izin, saya masih ada kegiatan lain. Silahkan dilanjutkan. Saya hanya mengikuti saja, memantau. Untuk akhir kalam, Pak Bejo, silahkan apa yang saya jelaskan tadi nanti bisa dibuat satu narasi, kemudian kalaupun diperlukan diskusi, kita bisa diskusi, karena kebetulan saya juga termasuk tim PSR untuk Provinsi Riau. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali masukannya Pak Mulyono. Izin saya rangkum dan kemudian silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Mulyono. Terima kasih banyak dan waktu saya persilahkan kepada penguji kita kedua yaitu Bu Hermiza. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya apresiasi dulu Pak Bejong nih, mungkin angkatannya yang pertama maju untuk seminar proposal pertama. Kemudian dan ketika presentasi luar biasa sangat menguasai apa yang ditulis gitu. Jadi bisa menjelaskan, semua orang juga jelas. Kemudian apresiasi juga kepada Pak Mulyono sebagai penguji pertama kuliah 2 SKS tentang PSR pagi ini. Beruntunglah para audien yang ikut seminarnya Pak Bejo. Jadi banyak wawasan kita bertambah gitu. Dan untungnya saya penguji kedua tinggal melengkapi saja. Gitu. Baik, Pak Bejo, selamat ya yang udah maju sampai tahap ini. Yang pertama mungkin saya masuk ke sama tadi dengan Pak Mulyono, latar belakangnya kayaknya bisa deh dikerucutkan, diringkas lagi biar tidak terlalu melebar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, kenapa Pak Bejo harus ngambil KUD di mana tadi? Bangka Belitung ya? Bisa nggak kira-kira bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Maksud saya mungkin KUD ini dibandingkan KUD lain apa istimewanya gitu? Atau apa gitu alasannya? Kenapa harus di sana gitu, Pak? Baik. Jadi secara ilmiah Bu, KUD BTS Bina Tani Sejahtera ini koperasi yang pertama pengajuan proses PSR di bawah pembinaan PT atau perusahaan, Bu. Jadi memang ada di Bangka Belitung itu beberapa kelompok tani yang mengajukan dan sudah realisasi. Tapi untuk BTS ini satu-satunya koperasi di bawah binaan perusahaan, Bu. Oke. Itu yang mengajukan. Itu. Oke. Yang prosesnya dari 2017 sampai sekarang ini belum terrealisasi. Banyak dinamika yang ada di sananya, permasalahan yang ada di sana gitu. Oke, baik. Kemudian kenapa harus pakemnya itu maksudnya kenapa harus PT Sawindo Kencana gitu? Kan banyak PT lain gitu, Pak. Iya. Saya nggak tahu secara ini nanti. Yang jelas saya bekerja di situ, Bu, mulai awal 2017 saya ikut terlibat dalam proses pengajuan PSR itu. Oke. Gitu. Kemudian secara hubungan emosional, memang ini nanti saya pernah ikut diskusi bahwa sebagai peneliti kita harus netral, Bu. Tapi saya nggak bisa memungkiri bahwa dengan adanya hubungan emosional bahwa PSR di
Bina Tani Sawin di BTS ini harus terrealisasi dengan adanya bimbingan Sawinde itu, maka saya mengambil di situ. Oke, Pak. Jadi Baik, ada hubungan saya selama paham. ini. Berarti saya Ya, paham latar belakang Bapak karena Bapak kerjanya di sana ya. Tapi mungkin bisa ya, lah nanti dicari alasan yang lain yang ketika orang baca orang, oh kenapa dia pilih PT Soindo bukan karena ya. oh Bapak Pejoknya kerja di sana, bukan gitu. Jadi Oke, mungkin bisa lah siap Bu. nanti dicari gitu ya, Pak ya. Siap, Itu siap, untuk siap. latar belakang. Pak, suaranya agak mendem, Pak. Mungkin bisa apa eh, eh, laptopnya atau gimana atau saya mungkin ya. Agak susah Oke, saya dengarnya. jelas Bu ya. Jelas, jelas. Siap-siap. Oke, baik. Kemudian rumusan masalah sih oke, meskipun ada yang agak terlalu lebar menurut saya nomor satu, tapi oke lah sejauh ini. Kemudian tujuan sesuai dengan latar belakang. Oh ya, apa namanya ini tinjauan pustaka. Ya. Tinjauan pustaka juga terlalu banyak sih sebenarnya, tapi oke lah. Yang penting Pak Bejo mau nulis. Penelitian yang sebelumnya apa gitu. Karena ketika saya baca di tinjauan pustaka, ini kan ada penelitian pendahuluan ya Pak. Cuman Bapak Ya. menampilkan 5 penelitian yang itu ada sintetisnya lebih jelas. Jadi kelihatan ini yang sudah diteliti orang, ini yang belum. Ini yang sudah, ini yang belum. Jadi Ya. nampak di sana penelitian Bapak itu celahnya di sana gitu Pak. Itu. Kemudian nah, untuk metodologi saya pikir cukup bagus Bapak apa namanya mengambil informannya siapa saja karena memang kualitatif memang tidak ditentukan berapanya ya, yang penting kebutuhannya, yang penting berapa yang bisa menjawab nanti ya. Kemudian kalau ini kan penelitiannya nanti evaluatif ya Pak, prinsipnya karena Ya. evaluasi pengajuan dana gitu ya. Mungkin Ya. nanti bisa penjelasannya Pak, evaluasi pengajuan dana yang dimaksud di sini apakah prosesnya atau eh, kan ada tuh kalau kalau secara frasa evaluasi pengajuan dana itu kan ada evaluasi apakah evaluasi prosesnya atau evaluasi kinerjanya atau evaluasi efektivitas Orang-orangnya, kebijakannya nanti-nanti. lembaganya ya. Ah, Ya. biar lebih mengerucut gitu. Kalau secara umum memang evaluasi pengajuan dana, tapi kan orang nggak tahu ini pengajuan dana apakah proses atau efektivitasnya yang dinilai gitu. Kemudian ya, saya pikir itu Pak cukup bagus, bukan cukup bagus, bagus sih sejauh ini dibanding yang sudah seminar-seminar proposal. Cuman mungkin diperiksa lagi ketika mau di print atau apa, ada beberapa tipe penulisan, ada inkonsistensi, tidak konsisten penulisan, dibaca lagi mungkin. Em, jadi masukan saya ringkas lagi ya, novelty-nya diperjelas lagi, meskipun Ya. sudah ada, tapi diperjelas gap penelitiannya. Kemudian latar belakangnya disederhanakan lagi, dikerucutkan lagi. Kemudian metodologi, oke. eh, Ya udah mungkin itu saja Bu Yuci. Eh, Selamat Pak Bejo, mudah-mudahan Terima penelitiannya kasih Bu. lancar. Karena saya pikir Pak Bejo sudah sangat menguasai, sudah tahu apa yang akan dikerjakan, itu yang paling penting. Karena seminar proposal itu kan itu, ketika kita presentasi, udah paham apa yang akan dikerjakan. Tetapi kalau kita Ya. nggak paham apa yang akan dikerjakan, tentu ke belakangnya akan berefek kepada tesis yang dibuat. Nah, selamat Pak Bejo, mudah-mudahan sukses. Terima Terima kasih Bu. kasih dari saya kembalikan kepada Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hermiza atas masukan yang berarti. Baik, untuk Pak Bejo dari saya hanya sedikit saja ya sebelum kita ditutup oleh masukan Bu Santi seperti itu. Jadi tadi benar ya, mungkin latar belakang dan tinjauan pustaka kita agak sedikit melebar ya Pak Bejo. Jadi nanti berdasarkan masukan dari para penguji, mari kita coba revisi
sehingga ketika Pak Bejo melakukan wawancara nanti ya, jadi juga tidak terlalu melebar seperti itu. Jadi diharapkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan juga nanti hasil penelitian semuanya konsisten ya satu sama lain seperti itu. Dan kemudian karena tadi banyak masukan juga dari Pak Mulono ya, jadi mungkin kita akan sedikit merubah ya Pak dari kerangka berpikir. Jadi nanti sebelum kita lakukan wawancara ataupun FGD, mari kita juga ada diskusi lagi ya bersama Bu Santi, dan kalau Pak Mulono berkenan ya, mungkin Pak Bejo bisa bertanya langsung juga kepada Pak Mulono Ya, seperti itu. Baik, itu saja masukan dari saya, Pak Bejo. Saya juga ucapkan selamat sekali lagi. Dan ini, kasih mari Bu. kita serahkan. Terima kasih sama-sama Pak Bejo. Saya serahkan kepada Ibu Santi. Silahkan Ibu Santi. Terima kasih waktunya Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah terlaksananya seminar proposal atas nama Pak Bejo Utomo. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Uci yang telah menggantikan untuk berjalannya seminar proposal ini, dan tadi mohon maaf karena memang saya ada jadwal mengajar yang bentrok jadwal perkuliahannya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Uci telah membawa pelaksanaan dari seminar proposal ini berjalan dengan lancar. Nah, kemudian terkait masukan dari penguji, baik penguji pertama yaitu Pak Mulono dan Bu Ermiza, tadi juga sudah saya rangkum. Yang pertama, saya ucapkan juga terima kasih, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Ermiza. Pak Bejo ini luar biasa untuk semangat belajarnya, memang semangat, antusiasnya luar biasa, dan selalu Bu, mohon arahannya ini oke. Nah, itu saya apresiasi sekali Pak Bejo. Nah, alhamdulillah. Kemudian Pak Mulono yang ini memang pakar di sawit, dan kebetulan beliau juga adalah mengikuti organisasi yang Apkasindo. Tentu Pak Mulono banyak sekali terkait untuk PSR ini. Tentunya nanti Pak Bejo bisa berdiskusi, tadi beliau juga sudah welcome. Pak Bejo bisa juga minta dokumen tadi yang tidak bisa di-share. Jadi memang di latar belakang nanti polemik sebenarnya persoalan di lapangan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mul. Nah, itu sebenarnya permasalahan utamanya. Jadi kita rampingkan lagi, betul kita tajamkan lagi. Nah, setajam silat katanya seperti itu. Jadi jelas mengerucut apa sih yang menjadi masalahnya. Nah, apa solusi penyelesaian masalah tersebut. Nah, juga di kerangkanya tadi juga terlalu melebar. Pak Bejo ini rajin orangnya, makanya panjang kali ditinjau pustaka. Itu sebenarnya untuk mahasiswa yang lain, intinya nggak perlu berpanjang-panjang membuat tinjauan pustaka untuk membuat yang namanya tulisan ilmiah, dan juga latar belakang panjang, tidak mesti seperti itu. Yang penting tepat, memang masalahnya diuraikan secara implisit, kemudian tinjauan pustaka atas masukannya. Ini untuk perbaikan tulisannya nanti. Nah, Pak Bejo juga mohon dibaca, diulang-ulang. Mungkin nanti sebelum yang bisa ngecek seperti typo.com, nah itu bisa dicek nanti kata-kata yang typo, dan konsistensi juga dalam menulis. Nah, itu penting sekali dalam menulis tulisan ilmiah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Jadi nanti Pak Bejo sebelum turun lapangan kita finalisasi dulu proposalnya, dan saya doakan semoga penelitiannya berjalan dengan lancar, dan Pak Bejo bisa target capaian untuk wisuda di bulan Oktober. Amin. Karena kita wisuda 2 kali dalam setahun di Unilag, itu ada di sekitar bulan April. Nah,
satu lagi di akhir bulan, di Oktober nanti. Nah itu, dan kawan-kawan yang lain mohon memotivasi dirinya untuk melaju mengikuti gerak dari temannya. Kalau biasanya kita jalan santai, tidak bisa dibawa dengan jalan santai, kita harus berlari. Supaya Bapak Ibu selesai sama angkatannya, sama masuk, sama keluar. Dan juga untuk efisiensi pendanaan. Kalau Bapak Ibu lama semesternya akan makin bertambah untuk budgetnya yang harus dikeluarkan. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta seminar proposal, kemudian terima kasih Bu Uci selaku pembimbing 2, kemudian Pak Mulono selaku penguji pertama dan Bu Ermija selaku penguji kedua, dan terima kasih juga Pak Bejo atas usaha dan upayanya. Terima kasih Terima semuanya, kasih. dan untuk Terima menutup, apakah kasih. saya, Bu Uci, saya kembalikanlah ke Bu Uji untuk menutupnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi dan terima kasih atas waktunya juga Pak Mulono dan Bu Hermiza ya atas masukan-masukan yang berarti untuk kami. Akhir kata, mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Bejo. Semoga ya, insya Allah bukan semangatnya saat hari ini saja, tetapi nanti pada saat finishing untuk tesis ya Amin. seperti itu. Ya, Dan bahkan kalau ingin menulis ya, menulis artikel ilmiah, semoga semangatnya juga tidak putus seperti itu. Dan amin. insya Allah sampai nanti ya kita bisa wisuda bersama ya dengan satu angkatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. banyak Bapak Ibu. Ini apakah ada foto online bersama Ibu Dita atau harus ada bukti begitu sebelum kita tutup? Silahkan Pak Bejo ditutup dulu share screen-nya. Jadi kalau memang kita ada screenshot ya untuk bukti bisa kita screenshotnya jauh lebih lebar. Iya, baik. Saya coba bantu ya screenshot untuk bukti kita hari ini telah mengikuti seminar proposal Pak Bejo. Baik, saya hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Smell, senyum dong. Senyum ya, semua senyum. Sudah. Sudah, Terima alhamdulillah senyum kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, Waalaikumsalam. semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin fotonya kirim ke Budita ya, Bapak Ibu. Ya. Selamat Terima Pak Bejo. kasih. Saya izin Terima kasih Bu Novi. keluar. Ayo Bu Novi lanjut. Segera. Mbak Nasruddin, terima kasih. Terima kasih. Pak Mas Bejo. Nopi kapan, Nom? Insya Allah secepatnya. Jangan lupa ngasih undangannya Bu Nopi. Jangan macam Pak Bejo, lupa dia ngundang kita. Pak, besok kalau Nopi yang ini Bapak datang ke Pekan pokoknya ya, Pak. Insya Allah. Ayo mari izin keluar. Ya, Pak. Jalan, Nom.